Hai guys, ketemu dengan saya kembali. Kali ini saya akan membuat video mengenai perbandingan antara kedua feature phone ini ya, atau kita kenal dengan handphone tulalit lah istilahnya. Kita hanya bisa gunakan untuk telepon dan SMS saja. Ya, kedua feature phone ini brand yang sama dan tipe yang sama, tetapi beda versi tahun keluarnya. Yang di sebelah kiri ini adalah Nokia 105 versi tahun 2017, dan yang di sebelah kanan adalah Nokia 105 di versi tahun 2019. Ya, untuk warnanya sendiri saya jelaskan. Untuk Nokia 105 2017 terdiri dari 3 warna, yaitu biru muda seperti ini, kemudian warna putih dan hitam. Jika Nokia 105 2019 memiliki juga 3 varian warna. Warnanya adalah birunya seperti ini, berubah ya, ini biru muda, dan di versi 2019 menjadi biru yang agak tua, cenderung keunguan. Kemudian terdapat juga warna hitam dan warna pink. Warna pink tersebut menggantikan varian dari warna putih di versi 2017. Oke, sebelum kita bahas, kita lihat dahulu perbedaannya ada di bagian belakang kotak ini. Dan untuk versi Nokia 105 yang saya ingin bandingkan ini adalah saya dapatkan barangnya dengan importir resmi dari Parastar. Ya, di sini kita lihat importirnya adalah PT Sentra Primer Solusindo. Ya, perbedaannya kita ketahui lah. Untuk Nokia 105 ini selain Parastar juga ada versi importir dari TAM. Packingnya seperti ini ya. Nanti saya bahas perbedaannya packingan dari TAM dan packing Nokia 105 dari Parastar di sesi video yang lain. Kita fokus saja perbandingan antara kedua feature phone ini. Di bagian belakang kita bandingkan. Di sini terdapat fitur yang bisa dianggap fitur unggulannya ya. Di sini untuk masalah baterai, di versi 2017 baterainya lebih besar, miliampernya lebih besar, sehingga dia bisa bertahan sekitar 15,7 jam jika dipakai terus menerus, dan untuk waktu siaganya diklaim bisa 21 hari, sekitar 21 hari. Sedangkan untuk di Nokia 105 2019 di sini terdapat downgrade. Aneh juga ya. Versi diperbarui, disegarkan, tetapi baterainya di downgrade. Di sini untuk ketahanan baterainya adalah selama 14,4 jam jika dipakai secara normal, dan jika digunakan untuk standby drop menjadi 18 hari, sekitar 18 hari. Kemudian keduanya sama-sama juga mempunyai lampu senter. Dan untuk bentang layar juga downgrade ya. Untuk yang versi lama 2017 adalah 1,8 inch, dan yang di versi 2019 turun 0,03 inch, yaitu hanya dibekali 1,77 inch. Kemudian untuk storage-nya tetap sama, bisa menyimpan 2000 kontak. Konektornya juga masih menggunakan micro USB tipe B. Kemudian terdapat juga FM radionya tetap ini ya, kelemahannya masih menggunakan tetap menggunakan earphone untuk pengambil sinyal antena. Kemudian juga terdapat beberapa game. Oke, kita lihat di sini juga, singkat cerita, walaupun itu adalah segel TAM, segel Parastar, tetap saja ini bukan dibuat di Indonesia, dan ini diimportir langsung, istilahnya didatangkan langsung dari pembuatan di Vietnam. Untuk IMEI jangan khawatir ya, semua sudah saya cek tembus semua. Nanti saya bahas untuk IMEI, kita cek di video sesi berikutnya, kita bandingkan dengan versi TAM-nya. Oke, kita buka di sini. Kita lihat ya, untuk bentuk fisiknya juga ada beda sedikit untuk bentuk fisik.
kita buka di sini. Kebetulan yang 2019 adalah warna black. Kemudian untuk 2017 adalah warna putih. Kita lihat sekilas di sini. Bentuknya hampir mirip, kecuali di tombol telepon dan tutup telepon, gambar logo ini, atau sebagai tombol power on dan off. Di sini ada pemisahnya, tetapi untuk navigasinya atas, kiri, kanan, bawahnya menggunakan metode yang sama, digabung ya dalam satu area button kotak. Dan untuk touchpadnya, istilahnya touch dari angkanya juga sama persis, desainnya sama persis. Dan untuk layarnya walaupun lebih kecil, Nokia 2019 105 2019 ini juga nggak terpaut terlalu jauh, tapi konsekuensinya dapat kita lihat dari pengecilan dimensi layar tersebut menghasilkan ukuran yang lebih mini, kurang lebih seperti ini ya. Ya, dia lebih mini, kurang lebih 1 mili lah istilahnya untuk panjangnya, dan juga untuk lebarnya juga lebih ringkas secara horizontalnya. Oke, kita letakkan dahulu kedua feature phone ini. Kita lihat di dalamnya. Di sini juga sama ya, earphone tidak dapat. Untuk yang 2017 di sini terdapat buku panduan singkat, serta di sini layanan garansinya. Ya, kita bandingkan saja layanan garansinya. Ini kan produk Nokia 105 di tahun 2017-2018. Kita lihat apakah alamat service centernya sama. Kita buka saja di sini. Untuk yang 2019 kita keluarkan. Ya, buku manualnya berubah ya, buku manualnya sudah berubah. Yang lama cetakannya warna biru, yang baru warna hitam. Tapi tidak terlalu penting lah, kita nggak mungkin untuk baca ini, karena kita pasti cukup fasih untuk menggunakannya. Karena feature phone ini sangat simple, hanya untuk telepon serta SMS saja. Di sini alamat service centernya sekilas kita lihat tetap ya masih sama, jadi mereka masih eksis lah istilahnya. Jangan khawatir untuk masalah garansi. Untuk garansinya tetap langsung ditanggung oleh AMD di sini. Oke, kalian dapat lihat sendiri ya. Nah, kita letakkan terlebih dahulu, kemudian kita lanjut ke baterai. Ya, yang kiri adalah baterai Nokia 105 2017, yang kanan adalah Nokia 105 2019. Kita lihat karena klaimnya lumayan ya, lewat siaganya terpaut 3 hari antara 2017 dan 2019. Dan ternyata kita lihat di sini ukuran baterainya sama, menggunakan versi yang sama. Ya, tapi aneh ya, untuk waktu klaimnya untuk yang Nokia 105 dikatakan lebih singkat atau lebih boros ya, sekitar 3 hari untuk waktu standby. Dan mungkin itu ya saya kurang tahu, mungkin untuk klaim yang terbarunya atau bagaimana saya kurang tahu. Kita coba saja di smartphone-nya kita tancapkan. Oh ya, untuk adaptornya kita lihat adaptornya juga sama. Ya, adaptornya juga sama ini. Kita lihat untuk ukurannya. Kita lihat di sini, sebentar saya lihat ya untuk lebih jelasnya karena tulisannya terlalu kecil. Ya, 0,1 ampere di sini. Sama 0,1 ampere. Jadi outputnya adalah output DC-nya 5 volt dan outputnya adalah 550 mA. Sama, jadi adaptornya ini sama, menggunakan USB micro B. Kedua-duanya sama. Jadi ya agak bingung ya. Jadi kita beli penyegarannya itu hanya di desainnya saja kira-kira ini. Belum saya nyalakan sih, keduanya belum saya bandingkan. Cuman sekilas kalau kita lihat hanya beda dimensi, yang 2019 lebih kecil, yang 2017 lebih besar, serta untuk tombol menunya di sini kiri kanannya yang 2017 gabung dengan tombol
angkat telepon dan tutup telepon. Kalau yang di 2019 ini dipisah. Tentunya ini mungkin penyegaran, karena saya tahu maksudnya dari Nokia ini, dari 105 versi 2017 ini. Saya mengerti karena jika tombol ini digabung, tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi salah tekan. Karena kita kalau tekan tengah sini, tentunya akan tertekan dua tombol. Makanya mereka mempunyai ide untuk dipisah. Tapi sayang navigasinya ini masih menjadi satu. Ini juga menjadi problem sih. Menjadi problem, dan di tombol navigasinya, kalau di sini terdapat motif cekungan ke dalam. Kalau di sini cekungannya rata. Langsung saja kita bandingkan ya. Kita tancapkan dulu baterainya, keduanya. Saya buka terlebih dahulu untuk yang Nokia 2017. Sebenarnya untuk smartphone semacam ini, untuk feature phone ini penjualannya tidak kalah loh untuk dengan smartphone yang modern. Masih banyak diminati feature phone ini. Kita nyalakan dahulu yang 2017. Semoga baterainya masih ada baterainya. Kemudian kita buka untuk yang versi 2019. Untuk buka baterainya tetap sama, dari bawah semua. Dual SIM sama semua, tidak ada yang berbeda. Kita tancapkan dahulu. Letak tombol senternya juga sama. Jadi murni hanya penyegaran di tombol itu ya, tombol yang mereka anggap menyusahkan, mereka rubah. Kita nyalakan. Kita tunggu sejenak ya. Kita coba bandingkan kedua-duanya. Kita loncati saja di sini, kemudian ini juga kita loncati. Bahasanya oke. Kita loncati juga yang di sini. Ini adalah menu tampilan di awal. Ya, mirip untuk layarnya juga, karakteristiknya juga sama. Layar tipe zaman jadul ya. Pixelnya besar-besar juga. Untuk menunya, karena ini softwarenya tentunya lebih baru, ya ini perbedaannya di user interface-nya juga ada penyegaran icon. Tapi untuk navigasinya tetap sama yang saya alami juga. Saya gunakan, alangkah baiknya Nokia itu memisah ya, untuk navigasi atas, kiri, kanan, bawah. Jika kita lihat seperti ini juga sering terjadi. Nah, seperti itu, kita tekan atas, kita dianggap untuk tekan OK, masuk menunya. Jadi terpaksa kita gunakan kuku, seperti itu. Ini juga sama, terpaksa kita juga gunakan kuku, seperti ini. Ya, kita lihat untuk perbandingan menunya di sini. Ya, karena hanya yang bisa kita bandingkan ya itu ya. Sebentar, saya ya terpaksa pakai kuku ini. Harap sabar ya. Navigasinya belum diperbaiki sama sekali oleh Nokia. Ya, untuk menunya sama ya, hanya berubah di icon-iconnya saja. Letak menunya juga sama, senternya di baris ke-6, SMS sama semua. Oke, sama semua, hanya perbedaannya di gamesnya berubah ya. Gamesnya juga hampir mirip semua. Mirip semua. Untuk gamesnya juga mirip. Ya, untuk senternya kita lihat. Susah sekali ini. Coba kita lihat, kita hidupkan. Sama ya, bentuk senternya juga samalah. Nggak ada beda antara satu dan lain, hanya
hanya perbedaan touch, letak touchnya saja. Dan saya sarankan untuk di tahun 2020 ini kalian jika menginginkan feature phone Nokia yang murah, ini kebetulan kan versi paling murah sendiri, kalian cari yang 2019 ya, karena 2017 ini sudah banyak sekali refurbishnya. Jadi rata-rata yang kalau kalian beli itu kemungkinan kalian dapat barang refurbish. Kalian cari saja yang 2019 ini. Dan untuk jika kalian punya pemikiran untuk masalah baterai, dan ternyata saya pertama kali sebelum saya buka juga saya berpikiran bahwa ukuran baterainya berbeda, mungkin terpaut 50 mAh atau bagaimana sehingga menciptakan perbedaan waktu standby-nya tersebut. Tapi sama untuk fisik baterainya, jadi nggak ada ini, mungkin nggak ada perubahan untuk durasi pemakaian. Hanya saja 2019 ini keunggulannya lebih compact. Jadi kalau kalian menginginkan handphone yang lebih kecil, dari size ketebalannya juga menurun. Antara 2017 dan 2019 ini lebih tipis. Kemudian juga untuk dimensi panjangnya juga lebih tipis juga. Sebentar saya ambil gambar ini untuk thumbnail di video saya. Oke, sebentar ya, saya ambil gambar dulu. Oke, kita lanjut. Di sini apalagi yang saya perbandingkan, dua-duanya tidak ada kamera. Ya, hanya digunakan untuk telepon dan keunggulannya adalah ini adalah dual SIM. Cukup murah, bukan? Sebetulnya sih untuk masalah garansi ya, saya singgung sebentar untuk masalah garansi. Walaupun kalian distributor TAM atau distributor Parastar, itu garansinya sama, service centernya sama, hanya berbeda importernya saja, diimport oleh siapa. Cuman kalau di Indonesia ini ya mungkin orang lebih familiar TAM sejak zaman BlackBerry ya. Jadi kalau kalian yang melek tidak mempermasalahkan hal-hal tersebut juga, it's okay. Parastar okay, TAM okay. Dan ini menjadi feature phone rekomendasi ya, di harga murah. Atau kalian misalkan rusak juga kalian mau ke service center, apabila kalian di kota kalian tidak ada tercakup garansinya, ini juga mubazir kan. Kalian ke luar kota ongkosnya berapa? Ya sekali pakai ya mungkin rusak setahun 2 tahun ya mungkin sudah untung. Harga 200.000 kalian pakai setahun 2 tahun juga it's okay lah. Kalian ganti aja yang baru kalau terjadi kerusakan. Ya sekian dulu video singkat ini. Jadi perbedaannya saya juga baru tahu perbedaannya ini nggak ada, hanya perbedaan penyegaran icon-iconnya saja dan tombol touch ini. Dan ini yang belum dibenahin, mungkin nanti di versi 2020 atau 2021 mungkin ini yang paling fatal, harusnya dibenahi oleh Nokia. Dari dulu navigasinya Nokia feature phone seri-seri murah ini ya ini kendalanya, paling kendala ini sering orang salah tombol untuk menekan ya. Tapi untungnya di 2019 sudah diperbaiki ya ini, sehingga memudahkan kita. Daripada ini susah juga kan, kepencet kalau tombol digabung seperti ini. Oke, sekian dulu video singkat dari saya mengenai perbandingan antara Nokia 105 2017 dan Nokia 105 2019. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like pada video saya, dan jangan lupa untuk subscribe. Akhir kata, see ya, sampai jumpa pada video-video berikutnya.